Shalom, para wanita yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap ibu-ibu sekalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Tetapi kalau hari ini ada di antara ibu-ibu yang sedang mengalami pergumulan, mungkin karena sakit penyakit atau karena usaha dan lain sebagainya, tetap semangat karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Termasuk pada hari ini ketika kita bersama-sama mengikuti persekutuan online, Tuhan pasti memimpin dan beserta dengan kita. Ibu-ibu, kita bersyukur. Pada hari ini kita kembali disatukan Tuhan dalam persekutuan online bersama Komisi Wanita GKI Mangga Besar. Saya berharap ibu-ibu tetap setia, kita bersama-sama bersekutu dengan penuh semangat dan sukacita. Nah, hari ini dalam kesempatan yang baik ini, Tuhan kembali memberikan kita satu waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama apa yang akan disampaikan firman Tuhan untuk pertumbuhan rohani kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena dalam kondisi apapun yang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Tuhan setia menemani kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh terus memandang kepada Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur. Kami disatukan kembali dalam persekutuan online. Meskipun kami belum bisa bertemu, tetapi Tuhan, Engkau yang terus menyatukan hati kami untuk tetap setia mengikuti persekutuan. Dan hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin hati dan pikiran kami, supaya kami dapat belajar terus firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan kami siap untuk mendengar dan belajar akan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 16 dan 17. Saya akan membacakan firman Tuhan, demikian bunyinya. Galatia 5 ayat ke-16 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ibu-ibu, selama masa pandemi ini saya percaya kita sangat menjaga ketat kesehatan tubuh kita. Dengan berbagai macam cara kita berusaha untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kita minum vitamin, kita juga berusaha untuk mencari suplemen, mengkonsumsi suplemen yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mencari hal yang lain, olahraga, kegiatan yang lainnya juga yang bisa membuat kesehatan kita tetap stabil. Kita tetap diberikan kekuatan dan kesehatan yang cukup. Kita betul-betul menjaga. Bahkan ketika pemerintah mencanangkan agar kita menjalankan setiap proses atau prosedur kesehatan, ibu-ibu sekalian, kita berusaha melakukannya. Mencuci tangan supaya bersih, memakai masker dan lain sebagainya. Karena kita takut sakit. Semua orang pasti sepaham dengan kita bahwa sakit itu tidak menyenangkan. Kita tidak ingin sakit. Sebab itu dalam masa pandemi ini, kita terus berusaha bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita. Tetapi ibu-ibu sekalian, satu hal yang harus kita juga pahami dan sadari, kita tidak boleh lupa. Ketika kita sudah begitu luar biasanya menjaga kesehatan tubuh kita supaya virus tidak ada di dalam tubuh kita ini. Bagaimana ibu-ibu dengan kesehatan rohani kita? Apakah kita juga selama ini berjuang agar tubuh rohani kita juga tetap sehat? Atau karena kita begitu fokusnya menjaga kesehatan tubuh jasmani kita, kita hampir lupa menjaga kesehatan rohani kita juga.
Padahal ibu-ibu, itu juga sama pentingnya, bahkan penting. Karena kesehatan rohani kita sungguh-sungguh itu akan kita bawa terus, bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Ibu-ibu sekalian, bagaimana kita juga berusaha dengan berbagai macam cara agar kesehatan rohani kita tetap baik dan bertumbuh dengan baik. Ibu-ibu, itu sebabnya kita juga perlu menerapkan pola hidup yang sehat secara rohani. Harus ibu-ibu, ini juga harus kita sadari dan kita jalankan. Dua-duanya penting, kesehatan jasmani kita berusaha untuk melakukannya, tetapi kesehatan rohani pun tidak boleh kita abaikan. Bagaimana caranya supaya kita memiliki pola hidup yang sehat secara rohani? Yang pertama ibu-ibu, Alkitab mengatakan yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Hal yang pertama agar kita menjaga kesehatan rohani kita. Kita harus hidup oleh roh, Alkitab mengatakan. Ayat ke-16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Apa maksudnya hidup oleh roh, ibu-ibu sekalian? Maksudnya adalah hidup kita ini harus berjalan dipimpin oleh roh. Kita tidak boleh sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh lagi berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan diri kita sendiri. Sebab apa? Ibu-ibu sekalian, kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kita harus menjalankan hidup kita dengan nilai-nilai Kristiani sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Agar tubuh rohani kita tetap sehat, maka ibu-ibu, kita harus hidup dipimpin, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Maka ibu-ibu sekalian, kita tahu kemana arah yang tepat untuk kita melangkah. Ibu-ibu sekalian, di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh-contoh virus-virus rohani yang bisa mengganggu tubuh rohani kita. Ada begitu banyak ibu-ibu virus-virus yang kadang-kala tanpa kita sadari, karena kita begitu fokus menjaga kesehatan tubuh jasmani kita, maka itu tanpa kita sadari juga virus-virus itu menggerogoti tubuh rohani kita. Ibu-ibu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Itu berjuang di dalam tubuh kita. Dan bagaimana kita menang mengatasi virus-virus yang menyerang rohani kita. Sama seperti virus yang menyerang tubuh jasmani kita, kita harus berjuang. Selama ini kita berjuang untuk melawannya. Maka ibu-ibu sekalian, kita juga harus berjuang melawan virus yang dapat menggerogoti kehidupan rohani kita. Apa saja ibu-ibu? Di dalam ayatnya yang ke-19 sampai ayat 21, virus rohani itu disebutkan dengan sangat jelas sekali. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ayat 21. Virus ini masih ada. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ibu-ibu, ini virus rohani, virus-virus yang dapat menyerang rohani kita. Kalau kita lalai dalam menjaga tubuh rohani ini. Sangat berbahaya ibu-ibu sekalian. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan kita harus hidup dipimpin oleh roh. Artinya kita memiliki hidup yang berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Maka ibu-ibu, virus-virus yang tadi yang bisa menyebabkan kesehatan rohani kita terganggu, kita bisa sadari dan kita berjuang dengan pimpinan Roh Kudus untuk menghindarinya. Apakah ini mudah? Tidak mudah ibu-ibu. Karena kita sendiri mengatakan ini pertentangan yang sangat sulit sekali. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah diberikan hikmat oleh Tuhan, bukan hanya kita menjaga tubuh kita, tubuh secara jasmani ini, tetapi juga tubuh secara rohani. Ibu-ibu, yang pertama, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua ibu-ibu, bagaimana kita menerapkan pola hidup sehat
untuk rohani kita. Yang kedua, kita harus memiliki tanda-tanda hidup rohani yang sehat. Apakah tanda-tanda itu ada di dalam diri kita? Di dalam tubuh rohani kita? Ibu-ibu, tanda-tanda hidup rohani yang sehat adalah menghasilkan buah yang baik. Buah yang bukan buah yang busuk, bukan buah yang dibuang dan tidak berguna, tetapi menghasilkan buah-buah yang baik. Itulah tanda kita memiliki kehidupan rohani yang sehat. Ibu-ibu sekalian, apa saja? Kalau tadi kita sudah membaca virus yang dapat menyerang rohani kita. Sekarang ibu-ibu, ini adalah tanda-tanda kalau kita memiliki pola hidup yang sehat secara rohani, maka ini akan ada di dalam diri kita. Apa saja ibu-ibu? Dikatakan di dalam ayat 22 dan ayat 23 demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kemudian kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini tanda-tandanya ibu-ibu sekalian. Kalau kita memiliki pola hidup yang sehat secara rohani, tandanya kita menghasilkan buah yang baik. Apakah ini sudah ada di dalam diri kita, di dalam kerohanian kita, ibu-ibu sekalian? Kalau belum ada, mari kita introspeksi diri kita. Mungkin selama ini kita hanya memperhatikan tubuh jasmani kita supaya tetap sehat, tetapi kita lupa, kita mengabaikan kesehatan tubuh rohani kita, sehingga kemudian tanda-tanda menghasilkan buah seperti yang tadi Alkitab katakan tidak ada di dalam diri kita. Sangat disayangkan. Ibu-ibu sekalian, jasmani kita akan selesai pada waktunya ketika Tuhan panggil kita. Tetapi ibu-ibu, kesehatan rohani menghasilkan buah yang baik itu akan terus berlaku sampai kita dipanggil Tuhan satu kali kelak. Ibu-ibu sekalian, harus kita kejar, harus kita jaga kesehatan rohani kita. Kalau virus dalam jasmani kita, mungkin saja virus yang menggerogoti jasmani kita, mungkin saja bisa membuat kita meninggalkan dunia ini. Tetapi ibu-ibu, jangan lupa, sebagai orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh, maka kita akan bersama Tuhan di surga. Tuhan sudah menjamin keselamatan kekal buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan menyediakan tempat bersama Dia di surga kelak. Ketika tubuh jasmani ini, virus jasmani menggerogoti tubuh kita, ibu-ibu, mungkin saja kita bisa meninggalkan dunia ini. Tetapi jangan khawatir. Kita tetap menjaga kesehatan dan jangan takut, karena ketika kita meninggalkan dunia ini sekalipun karena virus yang menggerogoti kita, kita bersama dengan Tuhan di surga. Tetapi hal yang satu ini sangat bertentangan. Kalau kita, ibu-ibu, memiliki virus dalam rohani kita, virus dalam tubuh rohani kita, itu akan menyebabkan kita meninggalkan Tuhan. Dan kemudian kita hidup serupa dengan dunia ini. Sekali lagi ibu-ibu, kalau ada virus dalam tubuh rohani kita, itu membuat kita membuat kita akan meninggalkan Tuhan. Dan kita kemudian hidup serupa dengan dunia ini. Kebalikannya dengan tadi, virus rohani yang menggerogoti tubuh kita mungkin saja bisa membuat kita meninggalkan dunia. Tetapi sebagai orang yang percaya Kristus, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tetapi yang bahaya adalah ketika virus rohani menggerogoti tubuh kita dan kita tidak sadar, kita bisa meninggalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan, dan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Apakah itu bisa ibu-ibu terjadi kepada kita? Bisa ibu-ibu, kalau kita lalai dalam merawat, menjaga kesehatan tubuh rohani kita ini. Sehingga virus-virus itu menggerogoti kerohanian kita. Ibu-ibu, di dalam Alkitab, Paulus mengatakan kepada anak didiknya yang bernama Timotius dalam surat 2 Timotius 4 ayat ke-10. Paulus sedang berbicara tentang seseorang yang bernama Demas. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku.
ia telah berangkat ke Tesalonika. Rupanya ibu-ibu, Demas meninggalkan pelayanannya bersama dengan Paulus. Karena apa ibu-ibu dikatakan? Karena ia telah mencintai dunia ini dan meninggalkan Paulus bersama pelayanan yang sedang mereka kerjakan. Ibu-ibu sangat disayangkan. Apakah ini bisa terjadi dengan kita? Bisa. Kalau kita lalai dan membiarkan virus-virus menggerogoti tubuh rohani kita, kita lalai, kita lupa. Kita meninggalkan Tuhan dan menjadi serupa dengan dunia ini. Ibu-ibu, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan agar Roh Kudus terus memimpin kita, terus beserta dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita tetap waspada bahwa ada virus yang akan menggerogoti tubuh rohani kita dan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kami bukan hanya bertanggung jawab menjaga kesehatan tubuh jasmani kami, tetapi kami juga harus lebih bertanggung jawab lagi menjaga tubuh rohani kami. Jangan sampai virus-virus yang serupa dengan dunia ini, perilaku, perbuatan, perkataan yang serupa dengan dunia ini, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, menggerogoti tubuh rohani kami, sehingga kami lalai, kami menikmati, dan kami lupa, sehingga kami meninggalkan Tuhan. Tuhan, kami tidak mau itu terjadi. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kami boleh terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami dengan kerelaan dari diri kami sendiri, kami mengikuti apa yang menjadi pimpinan dan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kami memiliki tubuh rohani yang sehat, kami memiliki tanda bahwa kami menghasilkan buah yang baik, buah yang sesuai dengan firman Tuhan, dan itu sungguh-sungguh berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang juga. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengajar kami pada saat ini. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Halo teman-teman, selamat siang. Senang ketemu lagi dengan teman-teman di acara Shalom Ladies. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada acara sharing time kali ini, kita akan belajar membuat kalung. Kalung yang kali ini kita bikin bertemakan nuansa etnik. Yuk teman-teman, mari kita mulai. Kalung yang kita bikin nanti jadinya seperti ini. Bahan yang kita perlukan, 1 buah manik pendant, 1 buah tali. Nah, untuk tali ini panjangnya saya potong 120 cm. Jadi untuk tali lebih baik kita potong kepanjangan daripada nanti kependekan jadinya. Tapi untuk tali ini fleksibel, tergantung teman-teman nanti bikinnya mau sebagaimana panjang untuk kalungnya. Juga kita pakai 3 macam manik-manik yang kecil. Step selanjutnya, kita siapkan tali. Nah, tali ini nanti untuk dimasukkan ke dalam manik-manik. Nah, pertama kita ambil manik yang paling besar, manik pendant. Kita masukkan talinya. Nah, kita usahakan tali ini panjangnya simetris, kiri dan kanan. Ya, seperti ini. Lalu kita bikin simpul. Untuk simpulnya kita bikin simpul biasa. Tapi kita usahakan supaya simpulnya itu rapih. Nah, nanti jadinya seperti ini. Selanjutnya kita pilih manik-manik yang bentuknya diamond ini, yang warnanya terang, untuk dimasukkan ke dalam salah satu tali. Ibu-ibu bisa pilih mau sebelah kiri atau sebelah kanan. Terserah ibu-ibu yang mana. Nah, ibu-ibu lihat kalau misalnya ujung benang ini bentuknya amburadul, ini kita bisa bikin
ujungnya lancip. Kita gunting supaya ujungnya lancip. Nah, ini untuk memudahkan ibu-ibu memasukkan tali ke dalam manik-manik. Nah, ini seperti ini. Lalu kita bikin simpul lagi ya. Selanjutnya kita masukkan manik yang ini ada dua. Kita masukkan satu ke tali kiri dan satu ke tali kanan. Jadinya kayak begini. Kita bikin simpul lagi ya. Nah, seperti ini. Terakhir tinggal manik yang ini. Kita masukkan dua talinya. Ini untuk penutupan. Jadi dua tali ini kita masukkan ke dalam manik yang ini. Oh ya, salah satu yang mesti diperhatikan waktu bikin kalung adalah lubang si manik itu harus bisa cukup masuk ya untuk talinya ya. Jadi tinggal kita bikin simpul seperti yang tadi juga. Nah, seperti ini ya. Terakhir, kita akan membuat simpul di belakang kalung. Simpulnya adalah simpul yang fleksibel, supaya tali kalungnya ini bisa ditarik. Mau diperpanjang atau mau diperpendek. Untuk membuat simpul ini, saya pakai alat bantu sedotan yang dipotong pendek. Nanti kita bikin simpul di sebelah kiri dan sebelah kanan, dua simpul. Kita posisikan dulu benangnya ya, talinya maksud saya. Nah, seperti ini. Ya, ibu-ibu. Nah. Nanti yang dipakai untuk mengikat adalah tali yang ada ujungnya. Nah, tali ini nih yang ujungnya. Sedotannya kita taruh di sini. Kita letakkan di sini, posisikan. Lalu ujung talinya kita lingkar-lingkar. Boleh bikin lingkaran 3 atau 2. Nah, setelah dilingkar, ujung talinya kita masukkan ke sedotan. Lalu kita tarik, rapikan simpulnya. Simpulnya kita kencangkan dulu ya. Nah, ini untuk yang sebelahnya juga sama. Nanti yang dipakai untuk mengikat yang ujung tali. Nah, ini kita letakkan sedotannya di atas dua tali, lalu kita bikin lingkaran
2 kali atau 3 kali. Nah, setelah seperti ini, ujung talinya ini saya masukkan ke dalam sedotan. Setelah ujungnya masuk ke dalam sedotan, sedotannya kita tarik, kita lepaskan. Nah, ujungnya ini kita tarik, kita kencangkan simpulnya. Ya, seperti ini ya. Jadi kalungnya bisa dipanjangkan. Kalau mau dipanjangkan kita tarik keluar. Kalau kalungnya mau dipendekkan, kita tarik ke dalam. Nah teman-teman, kalungnya sudah jadi ya, seperti ini ya. Nanti kita bisa pakai, kita padukan dengan baju batik atau baju polos. Semoga sharing time kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di acara Shalom Ladies yang berikutnya. Bye teman-teman. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi seluruh rangkaian persekutuan online kita pada hari ini. Saya berharap semuanya boleh membuat kita semakin mengingat Tuhan, semakin bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga boleh tetap setia mengikuti persekutuan-persekutuan wanita yang diadakan di Komisi Wanita. Baik itu Shalom Ladies, sebuah program untuk persekutuan wanita secara online. Maupun mungkin ibu-ibu yang rindu datang, bertemu secara langsung bagi ibu-ibu yang belum pernah datang di persekutuan wanita, di Komisi Wanita GKI Mangga Besar. Kami mengadakan persekutuan setiap hari Jumat, pukul 10.30 di gereja ini. Nah ibu-ibu sekalian, biarlah kita boleh tetap semangat di dalam menjalani hidup kita. Tetap waspada dengan virus yang bisa menggerogoti rohani kita. Sampai bertemu kembali ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati.